Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitiasi Humairoh dengan NPM 1913031007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Keterampilan Bersosialisasi Terhadap Kemampuan Komunikasi atau Public Speaking, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, dengan dosen pengampu metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Andes Tedi Rusman MSI dan Ibu Dr. Pujiati SPD MPD. Pokok pembahasan kita pada hari ini mengenai bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Bab 1 adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Pada bab 2 terdapat grand teori, kerangka teori, dan hipotesis penelitian. Kemudian yang terakhir ada bab 3 terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir ialah teknik analisis data. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi memiliki peranan untuk menentukan gerak kehidupan, karena hampir semua secara individu, kelompok, sosial, budaya, dan juga politik, ekonomi, agama, hubungan antar manusia, antar bangsa, dilakukan dengan cara berkomunikasi. Mahasiswa yang merupakan agent of change diharapkan bisa berperan melalui kemampuan public speaking. Kemampuan public speaking harus dikembangkan oleh calon guru, karena pada dasarnya seorang guru setiap harinya akan dihadapkan pada kondisi di mana tugas pendidik harus menyampaikan materi pelajaran di depan kelas. Keterampilan public speaking yang baik akan mempengaruhi jelas atau tidaknya pesan atau materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru dan juga siswa. Salah satu cara untuk mencapai kompetensi dan profil lulusan sebagai pencetak calon guru yang berkualitas adalah dengan meningkatkan kemampuan public speaking untuk menambah bekal mahasiswa dalam mengajar di dalam kelas. Diperlukan kemampuan untuk mengajar di depan para peserta didik, dan seorang guru dituntut memiliki kemampuan public speaking yang baik untuk menyampaikan materi pelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Identifikasi masalah terdapat 5 identifikasi, yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi mahasiswa yang dinilai masih sangat kurang untuk dioptimalkan. Kemudian yang kedua, terdapat rendahnya kepercayaan diri mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Yang ketiga, masih adanya rasa takut untuk berbicara di depan umum. Yang keempat, rendahnya pengalaman mahasiswa dalam kegiatan bersosialisasi di luar jam perkuliahan. Dan yang kelima adalah rendahnya partisipasi mahasiswa dalam melakukan transaksi, melakukan interaksi dengan forum lembaga kemasyarakatan. Untuk pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah kita dapatkan, maka permasalahan dibatasi pada kemampuan komunikasi atau public speaking pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2019, 2020, 2021 yang masih kurang optimal. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang telah saya tuliskan, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh secara simultan kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2019, 2020, dan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua, apakah ada pengaruh secara parsial kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi terhadap kemampuan komunikasi atau public speaking mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2019, 2020, dan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Dan rumusan masalah yang ketiga adalah variabel bebas mana yang paling berpengaruh secara dominan terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2019, 2020, dan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari penelitian yang saya rancang adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan berkomunikasi atau public speaking, seberapa besar pengaruh keterampilan dan bersosialisasi terhadap kemampuan berkomunikasi atau public speaking, dan seberapa besar pengaruh kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2019, 2020, dan juga 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri adalah untuk mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta dunia pendidikan, yang nantinya dijadikan bahan rujukan serta bahan informasi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Di sini terdapat tiga pihak ya yang mendapatkan manfaat, yang kami harapkan dapat mendapatkan manfaat, yaitu bagi peneliti, universitas, dan mahasiswa pendidikan ekonomi. Bagi peneliti diharapkan mampu digunakan sebagai sarana melatih kemampuan dalam menulis karya ilmiah yang baik dan juga benar. Selanjutnya bagi universitas diharapkan mampu menjadi referensi, masukan, dan bahan bacaan tambahan di perpustakaan untuk universitas, khususnya program studi pendidikan ekonomi. Dan yang ketiga adalah bagi mahasiswa pendidikan ekonomi itu sendiri. Diharapkan mampu menjadi masukan bagi mahasiswa terhadap peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi sebagai bekal juga untuk calon guru, dosen, maupun profesi lainnya. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian pustaka. Grand Theory. Melalui pendapat-pendapat para ilmuwan mengenai kemampuan komunikasi atau public speaking dari definisi, jenis pembagiannya, unsur yang dimiliki, dan yang diambil juga dari kamus psikologi, dan salah satunya pendapat dari McBurney dan Ernest, yaitu public speaking sebagai komunikasi gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang yang terlihat dan terdengar, berasal dari pembicaraan kita yang berkenaan pemikiran dengan gagasan dan menggunakan lambang-lambang suara, kata, perubahan nada isyarat, dan begitu pula untuk kepercayaan diri dan juga keterampilan bersosialisasi. Kerangka teori. Di sini saya membuat ada 3 kerangka teori. Yang pertama yaitu ada pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan komunikasi atau public speaking. Kepercayaan diri adalah penilaian seseorang akan kesanggupan dan juga keterampilan yang dimilikinya, yang menimbulkan ketegasan atau keyakinan untuk bertindak dalam area yang lebih luas. Seorang mahasiswa memerlukan kepercayaan diri untuk berhasil dalam hidupnya. Dan rasa percaya diri ini berperan dalam memberikan semangat serta memotivasi individu untuk bereaksi secara tepat terhadap tantangan dan juga kesempatan yang datang padanya, maupun untuk merasakan berbagai kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh keterampilan bersosialisasi terhadap kemampuan komunikasi. Keterampilan bersosialisasi seseorang dalam menjalani kehidupan sosial, seperti berteman, menyelesaikan masalah sosial, dan juga menyesuaikan diri di dunia ini memerlukan peran orang lain. Kemampuan yang dimiliki individu dalam menghayati dan juga melaksanakan norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga akan terasa menjadi bagian kelompoknya tadi. Kemudian teori yang ketiga adalah pengaruh kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi terhadap kemampuan komunikasi. Public speaking menjadi salah satu keterampilan bersosialisasi publik yang wajib dimiliki oleh siapapun bila ingin sukses dan juga dalam bidang ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya dan juga pendidikan. Hipotesis penelitian. Terdapat 6 hipotesis yang saya tuliskan di dalam, yaitu yang pertama ada H0, kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan, secara simultan terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kemudian H1, kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kemudian yang selanjutnya ada H0, kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dan H1, kepercayaan diri dan keterampilan bersosialisasi berpengaruh signifikan secara terhadap kemampuan berkomunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
Selanjutnya ada H0, kepercayaan diri bukan yang paling berpengaruh dan dominan terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dan H1, kepercayaan diri yang paling berpengaruh dan dominan terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan angka-angka yang diolah melalui analisis statistik yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kepercayaan diri, dan kemampuan bersosialisasi terhadap variabel terikat, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian yang digunakan adalah bertempat di Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Untuk waktu pelaksanaan adalah bulan Desember 2021. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2019, 2020, dan 2021 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan total keseluruhan mahasiswa sebanyak 200 orang. Pengambilan 3 angkatan ini dikarenakan adanya beberapa alasan mengapa mengambil 3 angkatan ini bukan dari angkatan lain seperti 2018 ataupun 2017. Saya pikir karena terdapat karakteristik yang sama ya antara 3 angkatan ini, yaitu lingkungan belajar yang sama, dididik oleh dosen yang sama, dan menggunakan fasilitas perkuliahan yang sama, dan untuk dipersiapkan menjadi seorang guru. Mengapa alasan tidak mengambil untuk angkatan 2018 dan angkatan 2017? Untuk 2017 sudah sulit ditemui karena sebagian sudah banyak yang lulus, dan juga untuk 2018 karena saya kira anak 2018 ini sudah cukup paham mengenai kompetensi yang ada di perguruan, sedangkan kita ingin meneliti mahasiswa yang masih baru atau mengawali pengalamannya di bangku perkuliahan. Kemudian selanjutnya ada sampel. Melalui sampel sebagai responden penelitian, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Yang artinya random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan proporsi dengan alasan semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel yang disesuaikan dengan jumlah kelas. Apabila jumlah populasi 200 mahasiswa dengan taraf kesalahan 5%, maka jumlah sampel ada sebanyak 98 mahasiswa. Pembagian sampel dalam penelitian ini adalah jumlah mahasiswa pada masing-masing tahun angkatan dan juga kelas dibagi jumlah total populasi kemudian dikalikan dengan jumlah sampel yang ada. Variabel penelitian. Terdapat variabel bebas dan juga variabel terikat pada penelitian saya. Pada variabel bebas terdapat X1 dan X2, yaitu kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi sebagai X2. Kemudian untuk variabel terikat terdapat kemampuan public speaking yang dinyatakan dalam simbol Y. Definisi operasional. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu keterampilan proses dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap siswa. Keterampilan dasar tersebut dapat ditumbuhkan, dilatih, bahkan dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran sekolah. Kemudian ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal yang sesuai keinginannya, dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan juga kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, keterampilan yang dimiliki individu dalam menghayati dan melaksanakan norma kelompok, keluarga, masyarakat, dan sekolah, tempat ia hidup sehingga akan merasa menjadi bagian dari kelompoknya tadi dan mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuatu dengan kelompok tersebut. Teknik pengumpulan data. Saya menggunakan 2 teknik, yaitu teknik angket dan juga dokumentasi. Untuk angket dalam penelitian ini bersifat tertutup, yaitu angket yang jawabannya sudah disediakan oleh saya selaku peneliti, dan sehingga partisipan atau responden hanya perlu memilih jawaban yang sudah tersedia. Angket ini juga digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai kemampuan komunikasi atau public speaking, kepercayaan diri, dan keterampilan bersosialisasi berdasarkan indikator yang telah disebutkan.
Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan berupa data mahasiswa dan profil program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, angkatan 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Saya memakai dua instrumen, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan juga analisis regresi. Mohon maaf, di sini saya memakai tiga instrumen ya. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat validitas dan kesahihan suatu instrumen penelitian. Validitas di sini dalam pengertian adalah paling umum untuk ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurannya. Dan kuesioner sebagai instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila daftar pernyataan atau untuk digunakan mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur penelitian. Instrumen penelitian dinyatakan reliable atau handal apabila hasil pengukuran menunjukkan hasil yang tetap meskipun dilakukan pengambilan berkali-kali dalam kurun waktu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini saya memakai tiga analisis teknik data, yaitu ada analisis deskriptif, uji prasyarat analis, dan analisis regresi. Kita akan bahas satu-satu, diawali dari analisis deskriptif. Mendeskripsikan atau menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diketahui sebaran datanya. Variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, dan keterampilan bersosialisasi. Kemudian teknik yang kedua adalah uji prasyarat analis. Terdapat uji normalitas, linearitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dengan rumus yang digunakan untuk uji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS 22 for Windows. Dan jika signifikan lebih dari 0,05 maka data dinyatakan normal. Dan sebaliknya jika signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal. Yang kedua ada uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear atau tidak terhadap variabel terikat. Uji linearitas ini dalam penelitian menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5% menggunakan program SPSS 22 for Windows, dan apabila diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data dikatakan tidak linear. Dan sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel pada taraf signifikansi 5%, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dikatakan linear. Dan yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang artinya dilakukan untuk memenuhi persyaratan analisis regresi ganda, yaitu untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas dalam hubungan antara variabel bebas. Teknik selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis regresi ada yang sederhana dan linear berganda. Untuk sederhana sendiri digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikat secara individual. Dan untuk regresi linear berganda diuji dan digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat. Uji ini dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis ketiga dalam penelitian. Itulah tadi presentasi mengenai rancangan penelitian saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.